Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan untuk dibaca dan diperhatikan. Ya, seperti biasa kita akan langsung saja kepada inti materi pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan ini bagian dari laporan keuangan yang harus kita susun ya setelah kita menyusun laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal. Nah, dari laporan perubahan modal kemudian kita baru membentuk laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini disebut juga sebagai neraca ya. Sebelumnya kita mengenal laporan posisi keuangan ini dengan neraca. Di sini laporan posisi keuangan itu melaporkan diantaranya aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kemudian memberikan informasi tentang sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas atas sumber daya neto, dan membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Ini laporan keuangan ya. Kegunaannya yaitu yang pertama menghitung tingkat imbal hasil ya. Kemudian mengevaluasi struktur modal, menilai risiko dan arus kas masa depan, kemudian menganalisis ya. Di antaranya terkait dengan likuiditas perusahaan ya kan, solvabilitas perusahaan dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Ya. Likuiditas, tingkat arus kasnya ya seperti apa ya, ketersediaan kas, kemampuan kemudian kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, ini salah satu fungsi dari laporan posisi keuangan. Untuk keterbatasannya, sebagian besar aset dan liabilitas itu dilaporkan pada biaya historis ya. Jadi pada biaya istilahnya berdasarkan harga perolehannya. Kemudian menggunakan penilaian dan estimasi. Jadi sifatnya prediktif ya, terutama dalam hal menilai aset ya. Menilai aset seperti tanah yang mengalami apresiasi, kemudian aset-aset lainnya, mesin ya kan, kendaraan, kemudian peralatan kantor dan lain sebagainya yang tentunya mengalami depresiasi, itu dinilai dan diestimasi. Kemudian mengabaikan beberapa pos yang memiliki nilai keuangan. Nah, ini unsur-unsur dalam laporan posisi keuangan, diantaranya ada aset ya. Aset itu adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas tersebut. Jadi aset adalah istilahnya kekayaan milik perusahaan ya, milik entitas yang digunakan ya untuk kegiatan operasional yang diharapkan memiliki manfaat ekonomi pada masa yang akan datang ya. Kemudian aset ini pada posisi sebelah kiri ya, sebelah kiri. Aset sama dengan liabilitas, ekuitas. Sedangkan liabilitas ini sendiri atau kewajiban ya, kewajiban entitas adalah kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Itu adalah liabilitas. Sedangkan ekuitas itu adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitasnya, dikurangi kewajiban-kewajibannya ya. Subklasifikasinya, aset sendiri ada ya kan, aset tidak lancar dan aset lancar ya. Aset tidak lancar misalkan ada investasi ya kan, kemudian ada aset-aset tetap ya,
Ini aset tidak lancar, investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, aset lainnya, dan aset lancar. Ini ada klasifikasinya. Kemudian ekuitas, ya, ekuitas itu sendiri ada modal saham, ada premi saham, saldo laba, kemudian akumulasi penghasilan komprehensif lain, ya. Jadi itu ada modal saham dan premi saham, tentu sudah paham ya. Modal saham itu ya berarti saham biasa, ya, saham biasa yang kepemilikan, yang menunjukkan kepemilikan atas sebuah aset di perusahaan atau entitas, ya, dimana si pemiliknya itu dia memiliki hak dalam hal pengambilan kebijakan. Sedangkan untuk saham premium, preference, ya, itu adalah saham, dia sifatnya seperti obligasi, ya, sifatnya seperti obligasi, tapi dia memiliki hak paling utama, ya, dalam pembagian dividen, ya, tetapi dia tidak memiliki hak dalam pengambilan kebijakan di perusahaan. Itu klasifikasinya, ya. Di sini aset tidak lancar umumnya terdiri dari investasi jangka panjang, ya, kemudian properti, baik tanah, ya kan, ataupun bangunan, kemudian pabrik dan peralatan, ya, PPE kita mengingatnya, kemudian aset tak berwujud dan aset lainnya. Nah, investasi jangka panjang diantaranya ada sekuritas atau efek, ya, yang berbentuk obligasi, saham biasa atau wesel jangka panjang. Kemudian aset yang berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, ya. Ini misalkan tanah, ya, tanah yang dimiliki untuk spekulasi, ya kan, karena tanah kan mengalami apresiasi, ya, peningkatan. Nah, kemudian perusahaan membeli tapi bukan untuk kegiatan operasional, akan tetapi untuk tujuan spekulasi. Kemudian dana khusus, dana pelunasan obligasi, dana pensiun, atau dana pelunasan pabrik. Yang keempat adalah anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang non konsolidasian. Ini termasuk aset tidak. Nah, investasi pada efek utang dan efek ekuitas, ini portofolionya dimiliki untuk penagihan, ya, jenisnya adalah utang, kemudian penilaiannya menggunakan amortisasi biaya, klasifikasinya bisa lancar atau tidak lancar. Kemudian portofolio yang diperdagangkan, bisa itu utang ataupun dalam bentuk ekuitas, ya, penilaiannya berdasarkan nilai wajar. Ini biasanya masuk dalam klasifikasi aset lancar. Kemudian portofolio ekuitas yang tidak diperdagangkan, ini jenis ekuitas, ya, penilaiannya didasarkan pada nilai wajar. Kemudian klasifikasinya bisa masuk dalam aset lancar ataupun tidak lancar. Ini contoh investasi pada entitas asosiasi, ya, yang harus ditampilkan dalam neraca, ya. Kemudian setelah investasi jangka panjang, kemudian ada PPE, ya, property, plant and equipment, ya, atau properti, pabrik dan peralatan. Aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam operasi rutin bisnis. Jadi ini adalah aset-aset yang biasa digunakan, ya kan, dalam kegiatan operasi seperti halnya mesin, ya kan, kemudian tanah, bangunan, ya kan, yang digunakan dalam kegiatan rutin operasi bisnis, ya. Seperti properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, perabot, ya kan, furniture, alat kerja, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, ya, seperti bahan galian, ya. Kemudian dengan pengecualian pada tanah, perusahaan menyusutkan misalkan gedung atau mendeplesikan, ya, misalkan cadangan minyak atau aset-aset tersebut, ya. Jadi karena tanah itu dia mengalami apresiasi, tentu tidak disusutkan, ya. Yang disusutkan adalah aset-aset yang seperti halnya gedung, kendaraan, ya kan, kemudian peralatan kantor,
Kemudian yang didepresikan misalkan tadi aset yang tidak dapat diperbaharui, misalkan tambang ya kan, hasil tambang. Nah, itu adalah bentuk aset yang tidak dapat diperbaharui seperti cadangan minyak ya kan. Kemudian apalagi gas ya. Itu adalah aset yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini didepresikan. Ini ya tampilan yang bisa sering kita lihat dalam neraca ya, khususnya untuk aset tetap ada tanah, gedung dan bangunan atau struktur ya, kemudian furniture dan perlengkapan kendaraan, konstruksi dalam pengerjaan. Nah, ini adalah contoh-contoh aset tetap dalam bentuk property, plant and equipment. Kemudian aset tidak berwujud ya, jadi tidak memiliki substansi fisik dan bukan instrumen keuangan. Misalkan contohnya adalah paten, hak cipta, kemudian waralaba, goodwill, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud ya kan, yang umurnya terbatas selama masa manfaatnya ya. Tadi ya seperti hal paten, hak cipta itu kan dia memiliki masa atau umur ya, memiliki umur ya, makanya dia harus diamortisasi secara berkala. Menilai apakah aset tak berwujud yang umurnya tidak terbatas itu mengalami penurunan nilai. Ini contohnya yang biasa kita lihat dalam laporan posisi keuangan. Kemudian aset lainnya diantaranya pos yang pos sangat beragam dalam praktiknya, bisa mencakup biaya dibayar di muka jangka panjang, kemudian piutang tidak lancar, aset dalam dana khusus, properti dimiliki untuk dijual, dan kas atau efek yang dibatasi penggunaannya. Ini contoh aset lainnya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai aset tidak tetap. Kemudian aset kategori yang kedua yaitu aset lancar ya. Ini kas dan aset lainnya yang perusahaan berharap dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi ya. Jadi ini adalah definisi dari aset lancar ya, yaitu kas dan aset lainnya yang perusahaan berharap dapat dikonversi menjadi kas atau dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi ya. Di antaranya ada persediaan ya, selain kas ada persediaan, piutang, kemudian biaya dibayar di muka, investasi jangka pendek ya kan, kemudian kas dan setara kas itu sendiri. Dasar penilaiannya nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai terrealisasi, ini untuk persediaan ya. Sedangkan untuk piutang adalah estimasi jumlah yang dapat ditagih. Sedangkan biaya dibayar di muka itu berdasarkan biayanya. Sedangkan untuk investasi jangka pendek itu umumnya menggunakan nilai wajar. Begitu juga dengan kas, kita menggunakan penilaian dengan nilai wajar ya. Nah, persediaan ini mengungkapkan dasar penilaian tadi ya, lower of cost of market ya, atau kita menggunakan nilai-nilai pasar ya. Jadi dasar penilaian untuk persediaan kita menggunakan biaya terendah ataupun kita bisa menggunakan nilai pasarnya. Asumsi arus biayanya ya, untuk arus biaya persediaan kita bisa menggunakan metode FIFO atau biaya rata-rata ya. Misalkan ini contohnya ya, yang sering kita lihat dalam itu. Jadi persediaan itu meliputi diantaranya kalau misalkan perusahaan tersebut perusahaan manufaktur ya, terutama ya, tentunya ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses ya kan, barang jadi,
ada suku cadang, kemudian persediaan yang dalam perjalanan, ya, yang masih dalam proses pemesanan, dikurangi dengan penyisian persediaan usang dan nilai realisasi netonya. Ya. Ini pada perusahaan manufaktur ya. Kemudian komponen lain yang termasuk dalam aset lancar adalah piutang ya, klaim yang diajukan terhadap konsumen dan pihak lainnya atas uang, barang atau jasa. Nah, ini definisinya. Jadi klaim yang diajukan terhadap konsumen dan pihak lainnya atas entah itu atas uang atau barang ataupun jasa ya. Kategori utama dari piutang harus ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Nah, ini contohnya ya. Piutang catatan 22, piutang dagang dan piutang lainnya. Ya. Piutang dagang, kemudian penyisian piutang tak tertagih. Ini contoh dalam catatan ya. Nah, setelah piutang ada juga biaya dibayar di muka, yaitu pembayaran kas yang dicatat sebagai aset karena layanan atau manfaat akan diterima pada masa depan. Jadi pembayaran kasnya pada dasarnya sudah kita lakukan ya, sudah ada kas yang keluar, akan tetapi pelayanannya atau manfaatnya itu akan diterima pada masa yang akan datang atau masa depan, dalam artian belum dilakukan, yang belum diterima oleh perusahaan atau entitas. Ya. Contohnya diantaranya adalah asuransi. Ya, kita kalau bayar asuransi tentu manfaatnya adalah manfaat yang akan datang. Kemudian perlengkapan, kemudian iklan, ya kan, kemudian sewa dan pemeliharaan peralatan. Nah, ini dibayar di muka ya, yang sering kita lihat dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan posisi keuangannya. Contohnya, nah selanjutnya, komponen selanjutnya dari aset lancar adalah investasi jangka pendek. Ya, ini klasifikasinya ya. Portofolionya dimiliki untuk penagihan, jenisnya adalah utang, penilaiannya amortisasi biaya. Ini klasifikasinya bisa lancar atau tidak lancar. Ini sama seperti tadi ya. Kemudian portofolio diperdagangkan, bentuknya bisa utang atau ekuitas menggunakan nilai wajar, penilaiannya klasifikasinya aset lancar. Kemudian tersedia untuk dijual, jenisnya bisa utang atau ekuitas, penilaiannya menggunakan nilai wajar, klasifikasinya bisa lancar atau tidak lancar. Ini klasifikasi investasi jangka pendek ya. Contohnya misalkan. Dan ini selanjutnya adalah kas ya. Umumnya semua uang yang tersedia sesuai permintaan ya, atau setara kas, itu bisa dalam bentuk investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Kemudian batasan atau komitmen harus diungkapkan. Jadi kas ya, atau setaranya ya kan. Jadi kas itu ya umumnya dalam bentuk uang yang tersedia ya, uang yang tersedia baik di rekening ataupun di tangan ya, yang siap untuk digunakan untuk investasi atau setara kasnya dalam investasi jangka pendek, misalkan dalam bentuk deposito ya, deposito yang jatuh tempohnya dalam waktu 3 bulan atau kurang. Ini contohnya. Ya, ini contohnya dalam catatan laporan keuangan ya. Ada efek ekuitas.
Nah, setelah itu ya kan klasifikasi ya, ini tadi kita sudah selesai membahas tentang aset ya. Yang pada intinya aset itu dibagi atas dua kategori, ada yang lancar dan tetap atau tidak lancar ya. Kemudian pada sisi pasifanya kita akan membahas yang pertama yaitu ekuitas ya kan. Ekuitas ini, bagian dari ekuitas diantaranya ada modal saham, nilai pari atau nilai yang ditentukan pada saham yang diterbitkan. Modal saham mencakup saham biasa atau saham preferen ya. Premi saham selisih jumlah yang disetor dengan nilai pari atau nilai yang ditentukan ya. Kemudian ada saldo laba ya, saldo laba yang tidak dibagikan oleh perusahaan ya. Tidak dibagikan maksudnya adalah dividen ya, tidak dijadikan dividen yang dibagikan kepada pemilik saham. Kemudian ada akumulasi penghasilan komprehensif lain, jumlah keseluruhan pos penghasilan komprehensif lain. Kemudian ada saham treasury, umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Jadi saham treasury itu adalah jumlah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Kemudian ada kepentingan non pengendali atau hak minoritas, bagian dari ekuitas entitas anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor ya. Nah, ini tadi ya, ekuitas terdiri dari saham biasa atau saham preferen. Ini harus mengungkapkan nilai nominalnya dan jumlah yang diotorisasi, diterbitkan dan diedarkan. Jadi yang harus ditampilkan terkait dengan saham biasa itu yang tentunya harus nominalnya harus tercantumkan ya. Kemudian jumlah yang diotorisasi berapa, yang diterbitkan berapa, dan yang diedarkan berapa. Kemudian ada premi saham. Jadi perusahaan biasanya menyajikan satu jumlah saham biasa dan saham preferen ya. Kemudian ada saldo laba. Jumlah dapat dibagi antara jumlah laba yang belum ditentukan penggunaannya dan jumlah laba yang dibatasi penggunaannya. Kemudian saham treasury itu ditampilkan sebagai pengurang ekuitas. Ini contohnya dalam tampilan laporan posisi keuangan. Nah, kemudian kategori kedua, klasifikasi kedua, selain ekuitas juga ada liabilitas ya. Liabilitas ini dibagi menjadi dua, ada liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Liabilitas jangka panjang itu kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal. Mencakup 3 jenis, yaitu kewajiban yang timbul dari situasi pendanaan khusus, kemudian kewajiban yang timbul dari operasi perusahaan yang biasa, dan yang ketiga kewajiban yang tergantung pada saat terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah utang atau penerimaan pembayaran atau tanggal utangnya. Ini contoh tampilan dalam neracanya biasanya kita lihat ya. Ada liabilitas jangka panjang, pinjaman jangka panjang, kemudian liabilitas pajak tangguhan, imbalan pasca kerja, provisi, utang dagang dan utang yang lain-lain. Kemudian ada liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek itu adalah kewajiban yang biasanya diharapkan perusahaan dapat diselesaikan dalam siklus operasi normal atau 1 tahun atau mana yang lebih lama ya. Liabilitas jangka panjang itu meliputi diantaranya yang satu, utang yang dihasilkan dari perolehan barang dan jasa seperti utang usaha, utang gaji dan lain-lainnya ya. Kemudian pembayaran diterima di muka atas penyerahan barang atau pelaksanaan jasa seperti pendapatan sewa ya kan,
Dan misalkan ini adalah perusahaan asuransi ya kan, istilahnya jasa asuransi, ya seperti itu termasuk pembayaran yang diterima di muka. Jadi kita sudah menerima kasnya, akan tetapi kita belum melaksanakan pelayanannya. Kemudian liabilitas lain-lain yang pelunasannya akan berlangsung dalam siklus operasi atau 1 tahun. Misalkan obligasi yang istilahnya utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ini ya, dalam masa operasi. Nah, itu juga harus masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek. Ini contohnya yang biasa kita lihat dalam tampilan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, format laporan posisi keuangan dalam IFRS itu tidak menentukan urutan atau format di mana perusahaan menyajikan pos dalam laporan posisi keuangan, baik bentuk akun ataupun bentuk laporannya. Kalau di Indonesia kalau kita melihat laporan posisi keuangan itu biasanya dari aset lancar dulu ya, aset lancar, aset tetap, kemudian itu diaktifanya ya, kemudian sisi pasifanya itu ada liabilitas dulu ya, ditampilkan liabilitas lancar, kemudian liabilitas jangka panjang, dan juga ekuitas plus ekuitasnya ya. Nah ini ini contoh saja ya yang dalam IFRS dalam buku Intermediate Accounting. Contoh tampilan laporan posisi keuangan. Tapi yang biasa kita lihat terutama yang lazimnya di Indonesia itu biasanya kita susunannya yang pertama itu menampilkan aset ya, aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap ya kan, urutannya. Kemudian di sisi pasifanya liabilitas terlebih dahulu, baru ekuitas ya. Nah, setelah kita menyusun ya, tadi kita sudah tentunya terlebih dahulu sudah menyusun laba rugi, kemudian perubahan modal ya, laporan perubahan modal. Selanjutnya kita sudah juga menyusun laporan posisi keuangan. Nah, setelah itu kita baru bisa menyusun laporan arus kas. Ya, laporan arus kas ini ya bisa kita susun kalau laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sudah terbentuk ya, sudah terbentuk. Salah satu dari 3 tujuan dasar dari pelaporan keuangan adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Nah, IASB ini mengharuskan adanya laporan arus kas ya. Laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas itu untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari sebuah perusahaan selama 1 periode. Laporan arus kas memberikan jawaban atas pertanyaan berikut. Yang pertama, dari mana kas itu berasal? Kemudian yang kedua, berapa kas yang digunakan? Dan yang ketiga adalah berapa perubahan saldo kasnya. Karena tidak semua transaksi itu dalam bentuk kas ya. Nah, dalam laporan arus kas ada 3 aktivitas ya, 3 aktivitas ya yang bisa menimbulkan inflow ataupun outflow ya. Jadi arus kas masuk atau arus kas keluar. Ada yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan operasi, jadi operasional biasa perusahaan. Kemudian ada juga dari kegiatan investasi. Nah, kegiatan investasi ini termasuk arus kas yang masuk atau arus kas yang keluar dari aset tidak lancar ya. Dan misalkan kita membeli atau menjual aset dalam bentuk aset tetap ya, biasanya ya aset tidak lancar, misalkan beli tanah atau jual tanah. Nah, itu adalah aktivitas arus kas masuk atau arus kas keluar dari
pengadaan atau penjualan aset tetap atau aset tidak lancar. Dan kegiatan yang ketiga yaitu berasal dari kegiatan pendanaan, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar dari liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Ya, jadi biasanya kita dari menerbitkan obligasi ataupun menjual saham, aktivitas jual beli saham ya. Nah, laporan ini membantu pengguna untuk mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Nah, ini tadi ya, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi jika penerimaan kas atau pendapatan melebihi pengeluaran kas beban. Arus kas masuk, arus kas keluarnya jika pengeluaran kas atau beban melebihi penerimaan kas atau pendapatan. Jadi intinya arus kas masuk dan arus kas keluar itu kan berasal dari 3 kegiatan ini ya, yaitu aktivitas operasi perusahaan, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Informasi diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu berasal dari laporan posisi keuangan atau neraca komparatif ya. Kemudian dari laba rugi tahun berjalan dan data transaksi yang dipilih atau tambahan informasi lainnya. Ya, jadi dalam hal membentuk laporan arus kas, tentunya tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya, tentunya kita harus sudah menyusun terlebih dahulu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan yang kita gunakan itu bukan hanya laporan posisi keuangan yang tahun berjalan, akan tetapi juga menggunakan laporan posisi keuangan tahun sebelumnya. Makanya di sini yang dibutuhkan adalah laporan posisi keuangan komparatif ya, tahun berjalan dan tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Laporan arus kas misalkan pada tanggal 1 Januari 2011 di tahun pertama operasinya Telemarketing Inc. di sini menerbitkan 5.000 saham biasa dengan nilai pari ya, $1 sebesar $50.000 secara tunai. Perusahaan menyewa ruangan kantor furnitur dan peralatan telekomunikasi dan melakukan jasa pemasaran sepanjang tahun pertama. Nah, pada bulan Juni 2011 perusahaan membeli tanah seharga $15.000. Nah, ilustrasi 520 ini menunjukkan laporan posisi keuangan komparatif pada awal dan akhir tahun 2011. Nah, ini ya. Laporan komparatifnya. Biasanya kita kalau misalkan sudah perusahaan sudah berjalan ya, kita menggunakan tinggal menggunakan laporan keuangan, laporan posisi keuangan berjalan atau yang sebelumnya dan yang sebelumnya ya, tahun sebelumnya, untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan ya. Ini contohnya ya. Jadi pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011 ya, dan laporan posisi keuangan per 1 Januari 2011. Biasanya kita menggunakan untuk per 1 Januari ini tinggal menggunakan laporan posisi keuangan tahun sebelumnya ya, untuk mengetahui apa adanya kenaikan atau penurunan. Misalkan dalam tanah ya, karena ini perusahaan baru ya, tentunya aset awalnya adalah 0 ya. Kemudian membeli tanah berarti di situ ada kenaikan ya, kenaikan 15 dikurangi 0 ya. Jadi akhir tahun dikurangi dengan awal tahun. Begitu juga dengan piutang usaha, begitu juga dengan kasnya.
Nah, di situ ada kenaikan atau penurunan. Di sini contohnya adalah kenaikan semua ya. Kemudian mempersiapkan laporan arus kas yang harus kita persiapkan. Yang pertama menentukan beberapa hal berikut, diantaranya kas yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi. Kemudian yang kedua, kas yang diperoleh dari atau dipergunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan, kenaikan atau penurunan kas selama periode berjalan. Dan yang keempat adalah rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Ya. Jadi yang harus kita siapkan tadi ya, adanya perubahan atau kenaikan dalam akun-akun yang ada dalam neraca. Nanti bisa dilihat ya di channel saya juga, di situ ada bagaimana cara membuat laporan arus kas. Ya, bisa dilihat nanti di situ sebagai bahan latihan ya, sebagai bahan latihan untuk kita belajar bagaimana cara menyusun arus kas yang benar. Apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, untuk laporan arus kas ini saya rasa akan kita bahas ya, akan kita bahas dalam pembahasan tersendiri ya. Jadi pada intinya laporan arus kas ini tadi ya digunakan menjadi sangat penting ya bagi perusahaan atau pengguna laporan keuangan untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Dan cara menyusun laporan arus kas sendiri ada dua metode yang bisa digunakan ya. Ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Nah, untuk ilustrasinya kalau kita menggunakan ini ya, ini saya rasa akan lebih sulit untuk menjelaskan. Nanti teman-teman bisa melihat pada channel saya, nanti bisa di searching ya, dicari pada channel saya, judulnya tentang membuat atau menyusun laporan arus kas baik menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung. Saya rasa itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini ya. Untuk penyusunan arus kas sudah saya jelaskan pada channel saya, nanti bisa dilihat, bisa diperhatikan ya kan contoh-contohnya. Semoga bisa membantu memahami bagaimana cara menyusun laporan arus kas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.